Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, before starting this meeting, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, guys, this is for meeting. Ya, ini meeting keempat kita dalam mata kuliah The Practice of Teaching Lexical Grammar to Young Learners. Oke, in this discussions kita akan lanjutkan materi dalam mata kuliah ini. Okay, before starting to discuss about new material, this is the visions of our university, our faculty, and also our major. Okay, next discussions, we will talk about what to teach in vocabulary. Ya, dalam proses mengajar lexicogrammar, kira-kira materi apa saja nih yang relevan dengan young learners khususnya. Nah, we will discuss now. Ya, sehingga objektif kita dalam perkuliahan pada meeting kali ini yaitu mahasiswa mampu memahami dan mampu mengajarkan komponen-komponen utama dalam pengajaran kosakata bahasa Inggris. Ya. Okay, let's tell about what's in a word. Ya, what's in a vocabulary. Jadi vocab apa saja sih yang memang dibutuhkan gitu ya oleh young learners dan harus kita pahami bahwa vocabularies ini sangat amat menjadi pondasi mereka dalam belajar speaking karena sekali lagi lexical grammar goals utamanya adalah communication seperti itu ya. Jadi vocabs yang kita ajarkan pada students haruslah menjadi basic mereka untuk dapat berkomunikasi dengan lingkungan sekitar. Okay, here are some words or some categories of vocabulary yang bisa kita ajarkan pada young learners. Okay, the first one, ini ada word classes. Nah, kita akan bahas apa itu word classes and then word families. So, homonyms and hyponym, synonym and also antonym. Ya. Oke, 6 kategori ini akan kita bahas satu persatu, dan ke-6 kategori inilah yang bisa menjadi fondasi students untuk latihan lexicogrammar yang akan membantu mereka dalam komunikasi. Okay, this is the first. First is word classes, ya, kelompok atau klasifikasi kata. Word classes, ya, they are nouns, pronouns, verb, adverb, adjectives, prepositions, and also conjunctions. Nah, ini kelompok-kelompok kata gitu ya, atau klasifikasi kata. Noun, misalnya kita bisa mengajarkan tentang kata-kata benda di lingkungan kelas, misalnya gitu ya. Ada kursi, chair, table, door, blackboard, a marker, and many other things. Okay, kemudian ada pronouns. Nah, ini juga basic ya. Basic mereka harus mengetahui bahwa dalam pengucapan atau dalam komunikasi kita bisa mengganti kata-kata benda itu menjadi pronoun dengan kata ganti gitu ya. Ada I, when ketika kita mau menyebutkan nama kita, nah itu tidak perlu lagi dengan nama tapi dengan I gitu ya. Kemudian you, we, they, he, she, it's not. This about pronouns. Jadi pronouns ini juga perlu dipahami sejak dini ya, sehingga students mampu memahami poin-poin atau
kata ganti apa saja sih yang bisa mereka gunakan dalam komunikasi. And next is verbs. Nah, ini tentu penting ya, kata kerja. Karena tidak mungkin dalam satu kalimat gitu ya, apalagi kita mengajarkan students untuk berkomunikasi, maka harus bermakna. Jadi pasti ada verbs, pasti ada predikat di sana gitu ya. Baik itu verbs, action verb, or a linking verb, dan lain sebagainya. Oke, kemudian adverb. Nah, mengajarkan kata-kata keterangan such I will go to the school soon. Ya, soon this is adjective, adverb. Gitu ya, mengajarkan kata-kata keterangan ini juga perlu gitu ya. Kemudian adjective. Adjektif mengajarkan tentang kata-kata sifat, sikap gitu ya. Beautiful, so handsome, clean, or anything. Gitu ya. Prepositions. Nah, preposition juga perlu. Ini dalam komunikasi mereka harus bisa menyebutkan kata-kata depan begitu ya. Di atas, di bawah, preposition of place gitu ya. Di samping, di antara, dan lain sebagainya. And then the last is conjunctions. Nah, conjunction juga diperlukan siswa untuk melatih mereka dalam menggabungkan kalimat, gitu ya. Menggabungkan kalimat yang mereka ucapkan. Such as mereka mengenal ada kata and, but, nevertheless, moreover, or etc. Ya, itu kepentingan-kepentingan kenapa siswa harus belajar word classes. Ya, karena word classes ini akan sangat membantu mereka dalam berkomunikasi. Okay, for the second categories, for the second vocabulary, yaitu word families. Ya, word families, example, train, trainer, training, trained, keep, keeper, keeping, cap, work, worker, work. Nah, belajar word families. Jadi bukan hanya kata dasar saja, tapi juga kata-kata apa atau vocabulary apa yang bisa dibentuk dari kata dasar tersebut. Gitu ya. Such as work, become worker. Worker, agar mudah dalam memahami apa makna dari worker. Nah, mereka hanya tinggal melihat apa sih basic word-nya gitu ya. Kata dasarnya tuh apa? Keeper. Ini dari kata keep dan lain sebagainya. Nah, pembelajaran word families ini akan memudahkan mereka memahami bentuk-bentuk lain dari kata dasar. Okay, next is homonyms. Ya, homonyms ini ada dua kategori ya, homophone and homograph. Homonyms is such I like looking dengan I like look like new. Ya, like pada kalimat I like looking dengan like pada kalimat look like new. Nah, ini punya makna yang berbeda. Ya, jadi homonyms ini ada dua kategori, yaitu homophone and homograph. Apa itu homophone? Literally same sound. Ya, bacanya sama, tapi dia punya makna yang berbeda, such meat, 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 meat. Ya, meat bertemu dengan meat, daging. Ya, the phone is literally same, tapi maknanya berbeda. Oke, ada juga yang homograph. Literally same writing. Tulisannya yang sama, tapi soundnya berbeda. Example, live concert, and where do you live? Ya,
punya tulisan yang sama, literally same writing, but different sound. Maknanya berbeda, bunyinya juga berbeda. Nah, ini disebut dengan homograph, gitu ya. Nah, mengajarkan perbedaan-perbedaan ini kepada students, nah ini juga sangat penting agar mereka bisa membedakan seperti itu. Mana yang bermakna suka, seperti contoh I like looking, dan mana maknanya seperti look like new, ya. Jadi dua kata yang sama secara writing, sama secara sound, tapi meaningnya berbeda. Tuh, ada juga homophone yang literally same sound, gitu ya. Soundnya sama, bahkan mid dengan mid, tapi maknanya berbeda, tulisannya berbeda. And also homograph, tulisannya sama, tapi maknanya berbeda dan bacaan juga berbeda. Life and live. Okay, that's about homonym. Okay, next is hyponyms. Hyponyms is such fruit. In fruit, we will find apple, orange, lemon, grapes, banana, pineapple, and etc. Yeah, this is fruit. Yeah, fruit is hyponyms. Jadi, hyponyms is the general word, gitu ya. Buah itu kan banyak jenisnya. Apalagi transportations, car, bicycle, or bus, train, airplane, dan lain-lain. This is transportations is hyponyms. Apalagi fish, ya. Fish is hyponyms. Ada ikan, dolphin, is there shark, and etc. Okay, this is hyponyms. Jadi hyponyms is the general word, gitu ya, yang dia punya punya bagian-bagian lain atau ada sub-subnya gitu ya. Okay, such as family. In the family, there are father, mother, sister, uncle, aunt, dan lain-lain. Okay, this is hyponyms. Next is synonym. Yeah, synonym is similar meaning, such as part, section, lecture, and lesson, pattern and figure, cast and cover, difficult and hard, bravery and courage. Okay, and another vocabularies ya. Kenapa harus belajar sinonim? Karena dengan ini mereka akan mampu memahami lebih mudah, gitu ya. Lagi ketika mereka menemukan kata-kata yang sulit, maka mereka bisa diajarkan persamaan katanya seperti itu. Ya, the last category is antonym. Antonym is opposite meaning, ya, lawan katanya. Admire, detest, bravery, cowardice, crooked, straight, dainty, clumsy, frugal, waste, night, day, arrive, left, short, long, beautiful, ugly, and etc. Ya, this is antonyms. Ya, belajar tentang lawan kata. Nah, ini cocok untuk pembelajaran adjektif gitu ya. Untuk memahami lebih dalam terkait adjektif, bisa diajarkan antonyms ya, menggunakan lawan kata. Okay, I think that's all for this meeting. Ya, your assignment is summarize this meeting, ya, summarize the material of this meeting tentang 6 kategori vocabulary yang bisa kita ajarkan pada young learners,
Yeah, don't forget to submit it on time. Yeah, see you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.